Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One, di mana saja Anda semua berada, yang mudah-mudahan semua selalu dirahmati dan diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, lalu kemudian kita mampu sempurnakan nikmat itu dengan memperbaiki kualitas keimanan kita. Salawat tering salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat yang begitu dicintai oleh Rasulullah. Maka dari itu Al-Fakir mengajak kepada seluruh jamaah untuk mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah, mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, agar supaya kita nanti ditandai umat Rasulullah yang banyak hidupnya membaca salawat dan dibangkitkan wajah kita dalam keadaan bersinar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'anil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dihadapkan dengan dua pilihan. Hidup kita ini dihadapkan antara dua pilihan setiap ibadah yang kita kerjakan, antara surga ataupun neraka. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita pantas menjadi penghuni surga? Dan pertanyaan kedua adalah, apakah manusia yang lemah seperti kita ini siap kalau harus masuk ke dalam neraka yang panasnya luar biasa? Padahal kalau kita lihat, Masya Allah, di dunia ini kita baru kesengat korek api saja sudah merasakan sakitnya dahsyat luar biasa. Kita lihat perkantoran, rumah-rumah yang kebakaran, apinya begitu besar. Padahal subhanallah, itu hanya asap yang ada di neraka yang Allah kirimkan untuk di dunia ini. Bagaimana dengan panasnya api neraka nanti? Maka dari itu, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah, pantaskah kita masuk ke dalam surga? Sudahkah amal kita cukup untuk memasukkan kita masuk ke dalam surga? Tentunya jawabannya adalah tidak. Tidak seimbang amal kebaikan kita dibandingkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, pasti kita masih ingat ulama sufi yang sangat termasyhur, yang sangat tersohor. Beliau tidak lain adalah Abu Nawas. Beliau menyampaikan dalam sebuah syair yang begitu luar biasa. Dan kalimat ini pun, syair ini pun merupakan sebuah doa yang beliau panjatkan untuk merayu Allah, mengambil perhatian Allah agar supaya beliau dimasukkan ke dalam surga. Tentunya kita masih ingat syair yang diciptakan oleh Abu Nawas. Ilahi las tunil firdaus si'ala wa
aqwa 'alan naril jahim. Jika kita perhatikan makna dari syair ini luar biasa. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak pantas rasanya masuk ke dalam surga firdausmu. Kalimat berikutnya, wala aqwa 'adan naril jahim. Namun ya Allah, aku pun gak kuat kalau harus masuk ke dalam neraka. Ini sebenarnya membingungkan doa ini. Masuk surga gak pantas, masuk neraka ngerasa gak kuat. Terus maunya kemana? Nah ini kalimat yang mulia, yang luar biasa di berikutnya adalah wahabli taubatan wa'fir dhunubi. Untuk itu ya Allah, agar supaya hamba ini pantas masuk ke dalam surga, karena banyaknya dosa-dosa hamba ini, ampuni dosa hamba ya Allah. Ini luar biasa, ini etika dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diri kita ini merasa enggak pantas kalau hanya masuk ke dalam surga berbangga dengan amal kebaikan kita. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun pernah disampaikan oleh Rasulullah, jika kita pengen berlomba-lomba terhindar diri kita dari siksaan api neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, hadis ini pun juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW menyampaikan satu hal kepada para sahabat. Akhbirukum bimang tahrumu alaihin nar. Aku kabarkan kepada kalian, aku sampaikan kepada kalian tentang golongan-golongan orang yang diharamkan oleh Allah jasadnya tersentuh oleh api neraka. Wah, sahabat saat itu sangat penasaran, apa itu ya Rasulullah? Inilah hebatnya para sahabat dibandingkan manusia pada zaman sekarang. Disampaikan ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang iming-iming janji Allah bagi orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak sedikit di antara kita yang mungkin cuek saja, pengen masuk surga, tapi begitu diberikan ayat-ayat tentang luar biasa kenikmatan yang ada di dalam surga, namun tetap saja tidak bertambah amal kebaikannya. Tapi para sahabat di saat Rasulullah menyampaikan tentang akhbirukum bimang tahrumu alaihin nar, aku kabarkan kepada kalian tentang golongan orang-orang yang diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Dan tentunya ini adalah cita-cita orang yang beriman. Tidak ada satupun orang yang beriman, yang bertakwa, yang pengen jasadnya tersentuh oleh api neraka. Maka dengan berbagai cara bagaimana supaya kita dihindarkan oleh Allah tersentuh api neraka. Kalau diharamkan dari api neraka, secara tidak langsung pasti tempat yang layak untuk kita nanti insya Allah adalah surga Jannatun Na'im. Lalu apa rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah jika jasad kalian diharamkan masuk ke dalam neraka nanti? Yang pertama kata Rasulullah, hayyinun. Apa itu hayyin? Orang yang hatinya selalu tenang dan menenangkan. Dalam berbagai macam hal dia menyikapi segala sesuatu dengan tenang. Dia mampu menata hatinya dengan baik, tidak mudah marah-marah, tidak mudah emosional. Di saat ujian dan cobaan itu datang kepada dia, maka dia mampu menata hatinya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ini karakteristik orang-orang yang tenang. Ini mungkin bisa dikatakan sifat lain dari orang yang sabar. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang selalu berserah diri kepada Allah setiap menghadapi ujian dari Allah. Dia yakin ini semua datang dari Allah, makanya dia tenang. Tidak mungkin Allah mencelakakan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin menurunkan musibah kepada hambanya, tidak mungkin menurunkan ujian kepada hambanya di luar kadar kemampuan hambanya untuk memikul ujian yang Allah berikan. Mustahil Allah memberikan ujian kepada kita sebagaimana Allah memberikan ujian kepada para nabi dan rasul. Dan sebaliknya nggak mungkin Allah memberikan ujian kepada para nabi, para aulia sebagaimana Allah memberikan ujian kepada rakyat biasa.
Semakin tinggi derajat seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak akan mungkin Allah memberikan ujian kepada manusia kalau manusia itu nggak sanggup untuk memikul ujian dari Allah. Maka orang yang hatinya tenang selalu berserah diri kepada Allah. Ini semua musibah dan cobaan datang dari Allah dan pasti akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sering kita mengistilahkan innalillahi ini hanya untuk orang yang meninggal saja. Bukan hanya, kalimat ini bukan hanya diperuntukkan untuk orang yang mati saja. Orang yang kehilangan hartanya bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tadinya punya jabatan, pangkat dan kehormatan tiba-tiba hilang jabatannya, nggak punya apa-apa, bisa dikatakan innalillahi, ini jabatan dari Allah dan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sering umum kita dengar, orang yang meninggal dunia hakikatnya itu juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri yang pertama, orang yang diharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka adalah orang-orang yang mampu menata hatinya dengan tenang, mampu mengendalikan hawa nafsinya dengan baik, sehingga apapun cobaan yang datang, dia sikapi dengan hati yang lapang. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang diharamkan jasadnya tersentuh api neraka, yang kedua adalah layyin. Apa itu layyin? Orang yang lemah lembut hatinya, lemah lembut tutur katanya, lemah lembut tutur sapa dan perbuatannya. Apa yang keluar dari lisannya tidak mudah menyakiti hati orang lain, tidak suka membentak-bentak orang lain, tidak suka mengucapkan kalimat kasar. Yang keluar dari lisannya selalu tertanam kelembutan, menenangkan hati orang lain. Orang dengerin apa yang dia sampaikan selalu tenang dan adem. Ini karakteristik layyin, orang yang hatinya lembut. Dan dia pun mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang tertanam dalam hati kita, itulah simbol apa yang kita keluarkan. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah kalian bahwasanya di dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Fa idza salahat salahat jasaduhu kulluhum. Apabila baik segumpal daging itu, maka insya Allah akan baik pula seluruh tubuh manusia. Fa idza fasadat fasadat jasaduhu kulluhum. Kalau rusak segumpal daging itu, maka akan rusak pula seluruh organ tubuh manusia. Ala wahiyal qalb. Tahukah kalian apa yang aku maksudkan segumpal daging tadi? Kata Rasulullah, segumpal daging itu tidak lain dan tidak bukan adalah hati yang ada di diri kita ini. Jika hati kita baik, jika hati kita lembut, maka insya Allah apa yang keluar dari lisan kita cenderung baik dan lembut. Karena di dalam diri kita tertanam kelembutan, hati kita yang paling dalam ini tertanam sebuah kelembutan. Tidak mudah mencaci maki orang, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Ini adalah karakteristik layyin. Dan hal ini pun pernah dalam sebuah kisah, seorang yang namanya diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa nama yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai namanya dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Ada seorang perempuan yang namanya dimuliakan oleh Allah menjadi surat di dalam Al-Quran. Beliau adalah Siti Maryam, dijadikan surah Maryam. Ada lagi seseorang yang dimuliakan oleh Allah namanya dijadikan surah di dalam Al-Quran. Beliau adalah Luqmanul Hakim. Apa kehebatan Luqmanul Hakim ini sampai-sampai Allah memuliakan, sampai namanya diukir di dalam Al-Quran menjadi sebuah surah. Ini salah satu kisah yang sangat populer yang pernah dialami oleh Luqmanul Hakim ketika beliau pernah menjadi seorang budak. Majikannya pernah memerintahkan kepada Luqmanul Hakim, Luqman, ta'ali ya Luqman. Kemari Luqman. Labbaik, baik tuan, ada apa? Luqman, ini ada seekor kambing. Sembelihlah seekor kambing ini Luqman. Namun permintaanku satu. Nanti setelah engkau sembelih daging ini, engkau cacah daging ini, aku minta satu hal. Berikan kepadaku 2 daging yang terbaik menurutmu yang ada dalam kambing ini. Baik tuan, saya akan sembelih kambing ini dan aku akan berikan 2 daging yang terbaik sesuai dengan keinginan.
Disembelihlah kambing ini oleh Luqmanul Hakim, yang kemudian dipilih 2 daging yang terbaik yang ada dalam organ tubuh kambing ini. Kemudian dipilihlah 2 daging permintaan majikannya ini, diberikan kepada majikannya, yang tidak lain 2 daging ini adalah lidah dan hati. Oh, ini menurut Luqman daging yang terbaik. Iya Tuan. Tidak lama waktu berselang, hari berganti, majikannya ini kembali memerintahkan kepada Luqmanul Hakim, Luqman, ini ada 1 ekor kambing lagi. Sembelih Luqman. Kali ini aku minta tolong berikan daging yang terburuk menurutmu yang ada dalam kambing ini. Oh begitu Tuan. Baik, akan aku sembelih dan aku berikan daging yang terburuk sesuai dengan keinginanmu. Disembelihlah seekor kambing ini, dan kemudian dicacah, dipisahkan daging-dagingnya oleh Luqmanul Hakim, diberikan 2 daging yang terburuk menurut Luqman, diberikan kepada majikannya. Apa yang diberikan oleh Luqmanul Hakim yang kedua ini? Ternyata masih sama dengan yang pertama. Luqmanul Hakim memberikan daging hati dan daging lidah. Hal inilah yang membuat majikannya bertanya kepada Luqman, Luqman, kenapa engkau memberikan 2 daging yang sama dengan 2 permintaan yang berbeda? Apa jawaban Luqmanul Hakim? Tuan, 2 organ tubuh yang aku berikan kepada engkau, ini adalah simbol pelajaran untuk kita semua. Selamat tidaknya hidup kita ini ditentukan dari 2 organ tubuh ini. Jika hati kita baik, maka insya Allah apa yang keluar dari lisan kita pun akan baik. Jika apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita ini kotor, sesuatu yang buruk, maka insya Allah tidak menutup kemungkinan apa yang kita keluarkan dari lisan kita itu simbol cerminan yang ada dalam hati kita. Maka bagaimana cara mengobati hati kita yang luka? Kita masih ingat para wali menyampaikan dalam sebuah syair, tombo ati ono 5 perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane. Yang pertama, perbanyaklah kita membaca Al-Quran agar hati kita senantiasa merasa tenang. Kaping pindho salat wengi lakonono. Obat hati kita salah satunya yang kedua adalah memperbanyak qiyamul lail, dekat diri kita kepada Allah, maka insya Allah hati kita akan bersih. Kaping 3 wong kang saleh kumpulono. Jika hati kita akan merasa tenang, ingin hati kita sehat, hati kita selalu baik, berkumpullah dengan orang-orang saleh. Maka Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, uhibbus salihin walastu minhum la'ali an anala bihimus syafa'ah wa akrahu man bid'atuhul ma'asi wa in kana syawa'un fil bid'ah. Aku cinta, aku sayang, aku suka kepada orang-orang yang soleh, walaupun aku bukan bagian dari orang yang soleh. La'ali an anala bihimus syafa'ah. Untuk itu dekatku dengan orang-orang yang soleh, kedekatanku dengan mereka, aku ingin mendapatkan dan kecipratan syafaat dari mereka. Inilah untayan yang luar biasa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kaping 3 wong kang saleh kumpulono, kaping 4 kudu weteng kang luwe. Perbanyaklah kita berpuasa, ini pun akan mengobati hati kita yang sakit. Kemudian pesan berikutnya para wali menyampaikan agar hati kita tidak sakit. Kaping 5 zikir wengi engkang suwe. Pengobat hati kita salah satunya adalah perbanyak zikir yang lama di malam hari, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jika kita memperbanyak zikir kepada Allah, maka hati kita akan merasa tenang. Itulah yang kedua, pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, orang yang diharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Yang kedua adalah layin, orang yang lembut hatinya. Kemudian yang ketiga, golongan-golongan yang diharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Yang ketiga ini Rasulullah menyampaikan qarib,
orang yang dekat dan mendekatkan. Siapakah orang yang dekat dan mendekatkan ini? Orang yang pintar menjalin silaturahim, orang yang pandai bergaul, keberadaannya selalu dinantikan oleh orang, menjadi sosok yang menyenangkan, kehadirannya selalu dinantikan banyak orang. Dia mudah bergaul, banyak ide, pribadi yang menyenangkan, sehingga ketika berkumpul dengan orang, kedatangannya selalu ditunggu-tunggu oleh orang lain. Dia mampu menjalin ukhuwah Islamiyah dengan baik, menjalin silaturahim dengan baik. Inilah karakteristik qarib, orang yang dekat dan mampu mendekatkan, menjalin ukhuwah Islamiyah dan menjalin silaturahim. Dan orang yang memiliki karakteristik qarib ini, orang yang cenderung mengamalkan hadis Rasulullah, man sarrahu ayyubsatahu rizquhu aw yungsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang pengen dilapangkan rezekinya oleh Allah, dan siapa yang pengen dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka kuncinya salah satunya adalah falyasil rahimahu, jalinlah silaturahim di antara kalian. Maka kuncinya kalau pengen hutang kita cepat lunas, rezeki kita banyak, rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah, maka jalin silaturahim di antara kita. Pengen umur kita panjang, dipanjangkan dalam taat dan ibadah, maka kuncinya pun juga jalinlah silaturahim. Tidak sedikit orang yang bertanya, Ustadz, apa kaitan hubungan menjalin silaturahim dengan panjang umur? Apa kaitannya silaturahim dengan banyak rezeki? Tentu ada kaitannya dan sangat mencolok sekali kaitannya. Bayangkan ketika kita menjalin silaturahim, secara otomatis kita akan mendapatkan banyak kawan. Di saat situasi pandemi seperti saat ini, yang kemarin sempat terjadi, pandemi di mana-mana, bahkan seluruh dunia merasakan banyak orang kehilangan pekerjaan. Jika kita memutuskan silaturahim, tidak sedikit saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaannya. Maka salah satu kunci agar terus nyambung rezeki kita, perbanyak kita silaturahim. Maka secara tidak langsung akan membuka peluang pintu rizki untuk kita. Oh, ternyata sahabat kita tahu kita saat ini dalam keadaan nggak punya pekerjaan. Maka dengan kita bersilaturahim, secara tidak langsung tawaran itu semakin banyak. Kalau begitu, ayo kerja di kantor saya. Kebetulan di kantor saya lagi butuh orang, lagi butuh karyawan. Semakin banyak dia bersilaturahim, menjalin ukhuwah Islamiyah, maka akan membuka peluang pintu rizki untuknya. Ini kaitan yang pertama. Lalu apa kaitannya dengan panjang umur? Tentu jelas ada kaitannya. Bayangkan di saat kita menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahim kepada guru-guru kita, kepada para alim ulama, kita datang kepada kiai-kiai kita, datang kepada guru-guru kita. Subhanallah, apa yang selalu kita dapatkan di saat kita sawan datang ke rumah guru kita? Selalu yang kita dapatkan ketika kita berpamitan pulang, tidak lain adalah doa yang mulia dari guru-guru kita. Bayangkan kalau mereka mendoakan kalimat yang baik kepada kita. Ya Allah, misalkan saya, Aan, mudah-mudahan kamu panjang umur, mudah-mudahan banyak rizkimu, mudah-mudahan manfaat hidupmu, mudah-mudahan berkah ilmumu. Semakin banyak kita bersilaturahim kepada guru, maka akan semakin banyak doa-doa dari orang yang soleh, yang insya Allah kalau orang-orang yang soleh yang berdoa, tidak ada hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kaitannya. Qarib, orang yang dekat, insya Allah akan banyak peluang-peluang yang akan dia dapatkan, termasuk rizki, dan insya Allah silaturahim akan terjamin. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang yang diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Yang keempat adalah sahl, orang yang memudahkan, tidak mudah mempersulit orang lain. Artinya memudahkan kesulitan orang lain. Dan ini karakteristik yang sangat cocok dimiliki oleh seorang pemimpin. Karakteristik sahl ini adalah orang yang ringan tangan, gampang membantu orang lain. Di saat dia melihat ada fakir miskin yang membutuhkan bantuannya, maka dengan ringan tangan sahl dia memudahkan kesulitan-kesulitan orang lain dengan dia memperbanyak bantuan kepada fakir miskin, anak-anak yatim piatu. Bayangkan jika kita memiliki seorang pemimpin yang punya karakteristik sahl, mereka selalu memberikan kemudahan kepada rakyatnya, maka insya Allah rakyat kita akan menjadi rakyat yang sejahtera. Inilah yang sangat kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari siksa api neraka,
Yang pertama adalah hayyin, orang yang hatinya selalu tenang. Kemudian yang kedua layyin, orang yang lembut hatinya. Kemudian yang ketiga qarib, orang yang dekat, gampang menjalin silaturahim. Kemudian yang terakhir adalah syahl, orang yang senantiasa memudahkan kesulitan orang lain, menghilangkan kesulitan orang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan 4 perkara ini. Yang 4 perkara ini insya Allah akan menjadi satu wasilah bersama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ila siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.